Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas tentang materi hubungan gaya, usaha, dan energi. Gaya. Nah, untuk gaya itu adalah tarikan atau gorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, gaya memiliki beberapa sifat, yaitu gaya dapat mengubah bentuk, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda, dan gaya dapat menyebabkan benda itu bergerak atau berpindah tempat. Untuk jenis-jenis dari gaya, ada yang disebut dengan gaya sentuh. Nah, untuk gaya sentuh itu adalah gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan persentuhan ataupun kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Nah, di sini adalah contoh dari gaya sentuh, yakni gaya gesekan. Gaya yang ditimbulkan dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Nah, seperti halnya pada saat kita mengayuh sepeda, itu kan ban permukaan sepeda itu bersentuhan dengan yang namanya jalanan. Nah, itu merupakan contoh dari yang namanya gaya gesekan. Kemudian gaya otot, ialah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau bisa juga hewan. Nah, contohnya di sini adalah pada saat seseorang itu mendorong sebuah meja, otomatis kan harus diperlukan yang namanya gaya otot untuk memindahkan benda tersebut dari titik satu ke titik satunya. Nah, di sini adalah contoh dari gaya pegas. Gaya pegas bisa disebut dengan gaya pemulih yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemanfaatan atau perenggangan. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambarnya. Kemudian adalah yang selanjutnya gaya mesin, yakni gaya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Kemudian gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh itu adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya adalah gaya listrik, merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik atau arus listrik. Nah, itu kan contohnya adalah serbuk dari kertas didekatkan dengan penggaris. Nah, tapi penggaris tersebut kan pertama-tama kalian gesekkan terlebih dahulu ke salah satu rambut temannya kah. Tapi rambutnya itu harus dalam keadaan kering dan arah penggosokannya pun itu harus searah. Nah, nanti pada saat kalian dekatkan dengan serbuk serpihan kertas, maka serpihan kertas tersebut akan terangkat secara otomatis. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu gaya listrik, yakni gaya listrik statis. Nah, kemudian ini juga adalah salah satu contoh dari gaya listrik, yakni gaya listrik yang dinamis. Apabila baterai dihubungkan dengan kabel dan lampu, maka akan terjadi yang namanya arus listrik. Nah, di dalam rangkaian tersebut terdapat yang namanya gaya listrik. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke pusat benda yang bersangkutan. Nah, contohnya di sana kan buah jatuh dari pohonnya. Itu merupakan salah satu contoh dari gaya gravitasi. Gaya berat itu adalah gaya yang biasanya
disebut dengan berhubungan dengan berat benda. Di mana berat benda? Gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Itu kan contohnya sudah jelas pada gambar. Ada seorang anak yang sedang ditimbang berapa massanya atau berat badannya. Kemudian adalah yang selanjutnya gaya magnet, yakni gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Itu kan ada salah satu magnet U apabila didekatkan dengan benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya paku. Nah, itu kan akan terjadi yang namanya gaya magnet. Usaha. Nah, untuk melakukan usaha, seseorang ingin naik dari bawah ke atas, itu pastikan memerlukan yang namanya usaha untuk sampai ke tujuan. Nah, di mana usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Nah, di mana rumus dari usaha itu disimbolkan dengan simbol W. Hasil perkalian antara F dengan S. Di mana W itu adalah usaha, satuannya dalam satuan Joule, dan F itu adalah gaya, satuannya dalam satuan Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya dalam satuan meter. Contoh soal. Sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Hitunglah usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Masanya adalah 50 kg. Kemudian gayanya F-nya sama dengan 20 Newton. Sedangkan S itu adalah 25 meter. Nah, yang ditanyakan adalah W, di mana W sama dengan F dikalikan dengan S. F-nya itu adalah 20 Newton, sedangkan S-nya 25 meter. Tinggal kalian kalikan saja. 20 dikalikan 25 itu menghasilkan 500 Joule. Jadi usaha kalian untuk memindahkan lemari sejauh 25 meter itu sebesar 500 Joule. Kemudian ada usaha pada bidang datar. Ini adalah gambar di mana benda itu berpindah tapi ditarik dengan gaya yang membentuk sebuah sudut sebesar theta. Nah, nanti rumusnya itu berubah menjadi W sama dengan F dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan S, atau bisa juga dituliskan F dikalikan dengan S baru kalian kalikan dengan cos theta. Contoh soal. Sebuah kotak bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika sudut yang dibentuknya itu adalah 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai itu diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Berarti yang diketahui adalah massa disimbolkan dengan M sama dengan 10 kg. Gaya disimbolkan dengan F itu 50 Newton. Kemudian S itu sebesar 10 Newton. Itu salah tulis ya saya. Sedangkan tetanya itu adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah W. Nah, tinggal kalian kalikan aja. F dikali cos theta dikalikan dengan S. F-nya 50, cos-nya adalah 60 derajat, sedangkan S-nya 10 meter. Mohon maaf ya, di sana saya tertuliskan 8 meter. Itu kesalahan pada saat pengetikan. Nah, tinggal kalian kalikan aja.
50 dikalikan dengan cos 60 derajat itu nilainya adalah 0,5 dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya 250 Joule. Usaha pada bidang miring. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Sana ada sebuah benda yang dipindahkan dari atas ke bawah, atau bisa juga dari bawah ke atas dengan bidang miring. Nah, nanti rumusnya menjadi W sama dengan M kali G sin theta dikalikan dengan S, atau bisa juga M dikalikan G dikalikan S dikalikan dengan sin theta. Peti bermasa 10 kg terletak di puncak bidang miring dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal. Jika benda meluncur dan berpindah sejauh 2 meter dari posisi awalnya, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah M-nya sama dengan 10 kg, sudut tetanya adalah 37 derajat, kemudian berpindah S-nya sejauh 2 meter. Yang dicari adalah W. Maka W itu hasil perkalian antara F dengan S. F itu adalah W sin 37 derajat dikalikan dengan S. W M dikalikan dengan G sin 37 derajat dikalikan dengan S. Tinggal kalian masukkan aja angkanya. M-nya 10, G-nya 10, sin 37 derajat itu adalah 4/5, S-nya adalah 2, dan W-nya itu adalah 120. Jadi hasil perkaliannya, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut kan sebesar 120 Joule. Energi kemampuan untuk melakukan usaha, di mana energi ini dibagi menjadi energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Untuk energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sini adalah rumusnya, EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya dalam satuan Joule, M massa dalam satuan kilogram, sedangkan V itu adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Contoh soal, peluru yang masanya 500 gram ditembakkan sehingga peluru bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan energi kinetik peluru tersebut. Yang diketahui masanya M-nya 500 gram. Nah, berhubung massa tadi kan harus dalam satuan kilogram, maka kalian harus konversikan dari gram ke kilogram. Gram ke kilogram tinggal kalian bagikan 1000. Jadi 500 dibagi 1000 itu hasilnya 0,5 kg. V kecepatannya sebesar 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Tinggal kalian masukkan aja ke rumusnya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya 0,5, sedangkan V-nya adalah 10. Jadi setengah dikalikan dengan 0,5 dikalikan hasil perpangkatan dari 10. Jadi hasil energi kinetik peluru tersebut adalah 25 Joule. Untuk energi potensial,
itu adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggian. Nah, rumus untuk energi potensial itu sendiri, M dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Untuk keterangannya, P itu adalah energi potensial dalam satuan joule, M massa dalam satuan kilogram, sedangkan G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah ketinggian benda dalam satuan meter. Contoh soal, terdapat sebuah kelapa yang masih berada di pohon dengan massa 22,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut? Jika diketahui, itu adalah gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang diketahui kan otomatis masanya disimpulkan dengan M 2,5 kg, ketinggian H 9 meter, sedangkan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kalian kalikan saja. P sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan H. M 2,5, kemudian G 10, H 9. Hasil perkaliannya itu adalah 225 joule. Energi potensial pada kelapa tersebut sebesar 225 joule. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik hasil penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Nah, rumusnya P ditambah dengan EK. P tadi itu M itu adalah energi mekanik, satuannya dalam satuan joule. P energi potensial juga dalam satuannya joule. K itu adalah energi kinetik dalam satuan joule. Contohnya adalah apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter, percepatan gravitasi 10. Hitunglah energi mekanik pada apel. Berarti kan energi kinetik massanya itu adalah 300 gram sama dengan 0,3 kg. Gravitasinya G 10 meter per sekon kuadrat, hanya 10 meter. Benda jatuh tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetiknya itu adalah 0. Tinggal kalian kalikan saja, di mana energi potensial M kali G kali H. 0,3 dikalikan 10 dikalikan 10. Hasilnya adalah 30 joule. Nah, untuk EK itu sendiri nilainya adalah 0. Jadi energi mekanik P ditambahkan dengan EK. P-nya 30 joule ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah 30 joule. Hubungan usaha dengan energi potensial. Di sini ada contohnya kan gambar seseorang yang memindahkan dari benda pada ketinggian pertama berubah menjadi pada ketinggian kedua. Itu pasti kan memerlukan yang namanya usaha. Nah, persamaannya itu adalah W sama dengan delta P. Delta P itu artinya kan perubahan energi potensial. Energi potensial yang terakhir dikurangi dengan energi potensial yang pertama. Jadi bisa kalian tuliskan M kali G kali H2 dikurangi dengan M kali G kali H1. Atau bisa kalian singkat menjadi M kali G dalam kurung H2 dikurangi dengan H1. Untuk W itu adalah usaha, P itu adalah energi potensial, M itu adalah massa benda, G itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan H adalah tinggi benda. Nah, untuk usaha dengan energi kinetik, berarti kan ada sebuah mobil bergerak dari awal dan akhir, sesudah dan sebelum. Nah, persamaannya adalah W sama dengan delta EK setengah MV kuadrat dikurangi dengan setengah MV1 kuadrat.
atau bisa dituliskan setengah dari M, pengurangan dari V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. W itu adalah usaha, EK itu adalah energi kinetik, M itu adalah massa benda, K itu adalah kecepatan benda, meter per sekon. Bola memiliki massa 5 kg meluncur pada permukaan dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Berapa waktu kemudian balok tersebut meluncur dengan kecepatan 3,5 meter per sekon? Berapa usaha total yang dikerjakan selama waktu tersebut? Diketahui massa bendanya 5 kg. Kecepatan awalnya V1 2,5 meter per sekon. Kecepatan akhir V2 3,5 meter per sekon. Jadi tinggal kalian masukkan aja ke rumusnya. W sama dengan delta EK setengah M V kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. M nya itu 5, V2 nya 3,5, V1 nya 2,5. Tinggal kalian kuadratkan aja dan kalikan, terus bagikan. Nanti hasilnya adalah 15 joule. Jadi usaha total yang dikerjakan pada balok selama selang waktu tersebut sebesar 15 joule. Ya, sekian dan terima kasih.